بسم الله الرحمن الرحيم. نوين التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى. ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. Saya tidak bilang wasalna, sudah kita sampai belum, karena hari ini baru kita bahas tentang masalah ini. Hari ini karena besok malam nisfu Sya'ban, ada dapat banyak di antara ulama, ada yang bilang bid'ah, ada yang bilang haram, enggak boleh, ada ini, ada itu. Tapi kita di sini seperti biasa kita belajar ilmu di dalam syarah ilmiah. Itu yang kita dengar kadang-kadang ceramah dari fulan bilang ini tidak boleh, haram. Itu satu kata atau satu pendapat dari satu ulama. Berarti kalau kita dengar harus kita ini haram benar 100%. Yang haram yang jelas, atau masih ada pendapat dari ulama lain. Karena di khutbah, di muhadarah, ceramah itu tidak bisa jelasin ada fulan bilang ini, ada fulan bilang ini, dalil fulan ini, dalil fulan ini, dalil fulan itu. Enggak bisa. Kadang-kadang dia pilih satu aja yang dia suka. Ini mungkin saya bilang orang yang sufi kalau dia ceramah tentang masalah nisfu Sya'ban, dia puji atau kasih tahu ayo semangat belajar ibadah di bulan Sya'ban. Tapi kalau orang salafi bilang enggak, itu bid'ah haram, sudah selesai. Wah, ini bid'ah langsung, masih ada itu, enggak ada. Beberapa ulama saya sudah pernah dengar fulan, si syekh fulan atau alim fulan atau kiai fulan atau habib fulan bilang itu boleh, tidak ada sama sekali. Ya, itu tadi karena ceramah biasa tidak bisa kasih semuanya. Jadi di sini bukan maksud di sini saya tegur sama yang bilang bid'ah atau saya benci sama orang yang bid'ah, enggak. Maksud saya mau semuanya tahu bagaimana ilmu agama Islam. Faedahnya juga dari ini ada dua faedah, mungkin banyak faedah, tapi yang jelas itu biar kita fahaman agama atau ahli agama Islam punya fahaman semuanya dari dalil syar'i. Dalil syar'i dari hadis. Dari hadis ada bilang boleh, yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Ada yang bilang tidak boleh karena hadis ini gini. Ada yang bilang boleh karena hadis bilang gini. Jadi kita bisa paham. Faedahnya apa juga? Faedahnya kalau saya punya ilmu banyak atau ilmu saya banyak, bisa tenang hati sama siapapun. Lihat fulan bilang tidak boleh, saya dalam hati oh ya tidak masalah, dia ikut fulan. Saya lihat fulan lagi melakukan atau sesuatu, ya saya paham ini ikut fulan. Ini kenapa? Kalau ulama yang besar ya, dengar, ulama yang besar biasa tidak ada konflik atau di antara mereka ini fulan bohong, dusta, bid'ah, enggak. Kadang-kadang ketemu sama dia di dimanapun, kadang-kadang di muktamara, di majelis, di acara, mereka baik-baik dua-duanya. Padahal di waktu ceramah atau kalau dia di rumahnya atau itu ya atau yang di bawahnya, mereka bilang ini fulan lebih afdal dari fulan, tapi dia sendiri tidak bilang saya lebih afdal dari syekh fulan. Yang kedua juga tidak bilang saya lebih afdal, enggak, yang di bawahnya. Artinya yang tidak punya ilmu itu masalah khilaf banyak di antara yang di bawah. Nah, saya kasih contoh dari zaman dulu sama contoh sama sekarang. Al-Imam Syafi'i, kita tahu, kita belajar insyaallah besok atau setelah Ramadan kita lanjut belajar fikih seperti masalah qunut. Imam Syafi'i bilang qunut itu sunnah di salat subuh.
Tapi dia pergi atau datang ke ada riwayat ke siapa itu? Ke makam, dekat makam Abu Hanifah. Dekat makam Abu Hanifah, sudah wafat Abu Hanifah. Tapi dia tidak kunut salat subuh. Mereka bilang, wah imam, sudah kamu berubah tempat kamu atau belum? Bilang, enggak. Tapi saya berhormat sama Imam Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah bilang itu tidak ada kunut di salat subuh. Ini siapa ini? Syafi'i sama ini semuanya tua. Ketua madhab Abu Hanifah atau madhab Hanafi, ketua madhab Syafi'i. Ini berhormat. Juga ada satu yang juga jadi di antara Imam Syafi'i sama Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal juga tidak kunut di salat subuh. Imam Syafi'i seperti tadi. Waktu Imam Syafi'i datang, karena dia gurunya, datang ke tempat Imam Ahmad bin Hanbal, dia tidak kunut. Teman-teman yang itu rombongan Sayyidina Syafi'i, mereka bilang, Imam Syafi'i sudah tidak ada kunut lagi di madhabmu atau bagaimana? Dia bilang, enggak, tetap sama. Tapi karena Imam Ahmad bin Hanbal tidak kunut, saya berhormat sama dia di tempatnya, tidak kunut. Ini biar kita paham. Kenapa mereka bisa terima sampai seperti itu? Berarti ini orang, maaf ya mungkin kita bilang, ini orang munafik, Syekh. Di hadapan fulan bilang ya, di hadapannya, di belakangnya bilang enggak. Ini bukan. Enggak, itu dia berhormat sama fahamannya, berhormat sama ilmunya, berhormat sama dalilnya. Ini yang kita harus jamaah muslim di antara kita harus paham. Atau balin sedikit, berhormat. Saya tidak tahu dalilnya, berhormat sama pendapat dari si fulan. Ini satu. Jadi di bulan Sya'ban biasa ada masalah Lailatul Nisfi min Sya'ban. Ada yang bilang, Syekh, ini mungkin banyak yang mau tanya, Syekh itu hukumnya apa, bid'ah atau tidak? Karena saya sudah ikut atau dengar dari guru saya bilang itu bid'ah, haram, tidak boleh ini. Oke. Masalah ini bukan baru. Dari sekarang, jangan kita pikir oh ini baru, masalah baru di zaman kita. Enggak, kalau kita bilang salat di dalam pesawat ini masalah baru. Karena zaman Nabi tidak ada. Nah, ini masalah baru. Mungkin bilang apa al-auladus sina'i, maaf enggak tahu dalam bahasa Indonesia namanya apa, aulad sina'i itu ambil mani dari laki-laki sama dari perempuan taruh di satu tempat bikin anak, itu enggak tahu namanya apa, namanya atfalul anabib. Itu masalah baru karena zaman dulu tidak ada. Bayi tabung, Syekh. Bayi tabung. Oke. Ini saya kasih contoh ini ya, bayi tabung. Ini apa namanya ini? Ini masalah baru. Tapi masalah Lailatul Nisfi min Sya'ban sudah dari zaman sahabat, dari zaman tabi'in, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bilang ada fadilah untuk Lailatul Nisfi min Sya'ban itu dari hadis Nabi yang pertama. Apa itu? Hadis pertama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di mana? Sayyidatuna Aisyah. Ini hadis dari Sayyidatuna Aisyah, sahahahu Ibnu Hibban. Rawahul Bukhari juga, rawahu Ahmad juga. Apa itu hadis? Sayyidatuna Aisyah bersabda, satu malam kita sudah tahu Rasulullah bagi-bagi hari, setiap hari sama fulana, sama istri 1, 2, 3. Dalam satu hari itu bagian Sayyidatuna Aisyah. Ya. Tetapi di dalam satu malam waktu dia datang, dia bilang, saya bangun cari, lihat Nabi tidak ada. Wah, dia biasa perempuan, cemburu. Dia bilang, fakharajtu.
Saya keluar dari kamar, cari di mana Nabi, pergi kemana? Fakharajtu fa idza huwa bil baqi'. Waktu saya keluar mau lihat Nabi di mana itu, saya lihat dia lagi di Al-Baqi'. Kita tahu Al-Baqi' di mana, dekat Masjid Nabawi, karena waktu itu zaman Nabi Muhammad SAW itu Al-Baqi' sudah artinya keluar. Karena dari masjid sampai Al-Baqi' itu jauh sedikit, kita tahu berapa meter. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rafi'an ra'sahu ila sama. Dia lagi apa bahasa Indonesia, angkat kepalanya ke langit. Juga wa yadayhi rafi'an ra'sahu wa yadayhi, lagi dua. Oke. Dia lihat, saya lihat itu Nabi sudah balik. Ini satu riwayat. Ada riwayat lain, dia lihat bilang, Rasulullah langsung bilang sama dia, wahai Aisyah, kamu tidak takut Allah Ta'ala marah sama kamu? Kamu tidak takut Allah Ta'ala siksa sama kamu? Karena kamu su'udzon sama saya, artinya ya. Artinya kamu su'udzon. Dia bilang, enggak, wahai Rasulullah, saya pikir kamu pergi ke istri yang lain. Dia bilang, enggak. Tapi ada hadis atau Allah Ta'ala suruh saya, atau Allah Ta'ala di hari ini, Inna Allah Ta'ala yanzilu lailatan nisf min Sya'ban, malam apa? Setengah Sya'ban atau lailatul nisf min Sya'ban turun ke mana? Ke langit pertama. Ke langit itu langit dunia, langit itu yang dekat ini, dekat kita. Itu langit pertama. Fayaghfiru li aktsari min adadi sya'ri ghanamika. Allah Ta'ala ampuni dosa lebih dari bulu ya kan, atau bukan bulu, namanya bulu kan, rambut kambing, namanya apa bahasa Inggris, rambut atau bulu? Halo, Ya, bulu. bulu ya. Dia bilang Allah Ta'ala ampuni dosa seperti bulu kambing suku Bani Kalb. Banyak sekali, tak terhitung, berlimpah. Ya, saya kasih terjemah lafaz dulu, habis itu bagaimana caranya. Ya, dia bilang sama dia, Allah Ta'ala ampuni dosa seperti bulu kambing suku Bani Kalb. Bani Kalb itu satu suku atau kabilah yang punya kambing banyak. Itu artinya apa? Arti hadis itu apa? Artinya Bani Kalb itu punya kambing banyak. Juga Allah Ta'ala ampuni dosa orang seperti bulu rambut kambing mereka. Banyak sekali. Banyak atau tidak? Hadis ini dari mana, Syekh? Hadis akhrajahu Imam Ahmad bin Hanbal, wal Imam At-Tirmizi, wal Imam Ibn Majah, wa dzakarahu At-Tirmizi 'an Al-Bukhari. Wa akhrajahu Ibn Majah. Ini berarti hadis bukan dari sekarang. Juga ada hadis sahih di riwayat Al-Bukhari seperti itu. Ya. Ini asal untuk orang yang bilang, oh berarti di Lailatul Nisf min Sya'ban ada fadilah. Terus Syekh ada yang baca Yasin, ada yang zikir malam tersebut, ada yang ini mereka ambil dari hadis ini. Berarti ini malam mulia. Malam mulia. Yang bilang tidak boleh, mereka mau hadis Rasulullah bilang harus kamu qiyam lailatul nisf min Sya'ban, bukan seperti ini. Mereka harus ada perintahan atau suruh atau menyuruh. Ini satu. Rasulullah SAW di riwayat yang kedua, Inna Allah la yattali'u lailatul nisf min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqih. Di malam nisfu min Sya'ban, nisfu Sya'ban itu Allah Ta'ala melihat, artinya la yattali'u melihat. Melihat apa? Seluruh di malam tersebut Allah Ta'ala melihat ke hambanya, orang yang muslim, yang mukmin billah azza wa jalla, itu ampuni dosa mereka semuanya kecuali dua.
Musyrik itu, apa itu musyrik tadi? Kita belajar. Mengkesekutuan. Apa bahasa Indonesia musyrik? Musyrik sama juga dalam bahasa Arab Indonesia juga musyrik. Musyrik itu yang menyembah selain Allah Ta'ala. Ini satu. Sudah. Itu selalu kita tahu ini dosa yang besar. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah Ta'ala tidak ampuni dosa orang yang menyembah selain Allah Ta'ala atau musyrik. Wa au musyahin. Musyahin. Mempersekutukan. Ya, betul. Sahih. La ilaha illallah. Au musyahin. Musyahin itu satu. Atau al-mutakhasimain. Al-mutakhasimain. Tadi saya cari terjemahnya. Mutakhasimain. Murukangkan. Apa bahasa Indonesia? Murukonan atau apa itu? Murkonan atau al-mutakhasimain itu artinya apa? Saya salah sama kamu satu hari, saya salah tapi kamu selalu enggak mau salam sama saya 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, atau ada khilaf sama kamu seperti yang diantara warisan kadang-kadang fulan ambil bagian yang paling banyak atau ambil tempat yang paling bagus, saya jadikan musuh, saya sudah sampai tidak mau bicara. Itu dalam bahasa Indonesia namanya apa? Ayo boleh bantu yang tahu. Bermusuhan, Syekh. Bisa, di ini masuk bermusuhan. Tapi kemarin tadi saya baca terjemahnya. Saling mendiamkan ya antara dua. Murungkangkan atau seperti itu. Al-mutakhasimin. Hasilnya artinya orang tersebut. Itu Allah Ta'ala tidak ampuni dosa. Artinya apa? Dosamu yang haram lain-lain Allah Ta'ala ampuni dosa. Kecuali dosa yang seperti itu. Jadi harus kita perhatian. Ulama, biar kita ingat. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bilang ayo kita harus ijtihad di malam nisfu min Sya'ban. Kasih baca Yasin. Baca Yasin. Niat apa? Biar panjang umur. Kenapa? Karena ada riwayat hadis dhaif. Hadis dhaif di malam nisfu min Sya'ban Allah Ta'ala tulis bagi rezekimu sampai tahun depan. Tulis bagaimana caranya? Sudah tulis dari awal rezeki fulan banyak dari awal itu. Tapi caranya itu di nisfu min Sya'ban. Ada riwayat hadis. Walau hadis dhaif, tapi kita sudah belajar dari awal kalau hadis dhaif tentang fadilah amal boleh. Fadailul a'mal, al-amal bil hadis dhaif yajuz. Oke. Ada riwayat, ini riwayat juga Allah Ta'ala idza kana lailatul nisfi min Sya'ban nada munadin. Ini Ibn Hibban juga riwayat hadis. Kalau lailat malam nisfu Sya'ban itu nada munadin, ada yang bilang atau manggil ya kan, hal min mustaghfirin fa'aghfirulah, maksudnya Allah Ta'ala bilang ada yang mau ampuni dosa saya siap atau saya ampuni. Hal min sa'il, ada yang punya hajat minta hajat saya kasih. Fala yas'alu ahadukum syai'an illa u'tiyahu illa zaniyatun bi farjiha aw musyrika, kecuali perempuan yang zina sama orang yang musyrik ini tidak kasih. Ya, ulama kumpul dari riwayat-riwayat ini yang dhaif ada sampai 15 orang yang Allah Ta'ala tidak ampuni dosanya. Selain yang tadi, satu ini tadi kita dengar perempuan yang berzina, naudzubillah, atau musyrik. Dalam riwayat illa aqwalidain, durhaka orang tua. Itu tidak ampuni dosa. Ada riwayat lain orang yang apa namanya ini putus tali silaturahim atau putus tali rahim itu di antara keluarganya juga tidak dapat atau tidak Allah Ta'ala tidak ampuni di hari ini. Imam Suyuti kumpul mereka sampai 15 orang. Oke.
Juga ada riwayat lain. Inna Daud alaihi kharaja dzata lailatin fi mithli hadhihi as-sa'a fa nadhara ila as-sama' fa qala innama du'iya illa ajabahu wa yastaghfiruna an illa ghafara Allah ma lam yakun 'asyaran. Asyar itu yang orang kerja di bajak. Ambil bajak itu. Haram. Itu kapan? Kalau rezekinya sendiri. Ini sekarang Syekh, mungkin ada tanyaan Syekh ini, saya kerja di pemerintah. Cari kerja lain. Pilih atau bilang sama mereka saya kan. Itu tidak masuk di ampuni dosa Allah Ta'ala di hari ini. Au sahiran. Orang na'udzubillah tukang sihir. Itu tidak masuk. Au syairan. Yang kasih syair tapi syair yang haram. Syair yang haram. Bagaimana syair yang haram itu? Yang kasih sifat perempuan. Atau kasih syair yang puji orang. Bukan puji. Yang olok-olok sama orang muslim atau ini. Itu di dalam syair. Itu tidak boleh. Kalau syair baik itu kasih syair untuk hafal seperti Jazariyah. Seperti matan-matan ilmu syar'i. Itu tidak masalah. Yang kasih syair apa nasihat mau'izah tentang akhirat itu tidak masalah. Syair tadi yang hasilnya atau madaratnya lebih itu. Au kahinan. Kahinan bahasa Indonesia dukun ya kan. Au arifan. Arifan itu juga semacam kahin. Semacam kahin. Dukun, semacam dukun. Tapi kahin itu beda sedikit. Arif juga beda sedikit. Tapi macamnya. Mereka bilang kita tahu ilmu ghaib. Na'udzubillah. Au syurtiyan. Syurtiyan itu dalam bahasa Arab syurti polisi. Tapi polisi yang mana? Pasti polisi yang jahat, pasti polisi yang jahat sama orang muslim. Ini ada polisi, kita lihat banyak polisi baik, masya Allah, agamanya bagus, ibadahnya bagus. Tapi maksud dia syurti itu di zaman dulu, walau namanya syurti polisi, tapi zaman dulu beda sama sekarang. Sekarang kita lihat ada polisi jalan, ada polisi tentara, ada polisi itu beda, setiap orang beda. Kenapa? Karena biasa syurti itu yang kadang-kadang kalau ada mencuri, mereka masukin ke penjara, mukul. Ya, artinya itu. Namanya apa bahasa Indonesia itu? Syurti apa? Polisi apa itu? Ya, polisi. Tapi polisi apa? Kita di Yaman bilang askari, tapi askari bahth jinai. Al-bahth al-jinai itu yang kadang-kadang mereka kalau ada yang bunuh orang, mereka tangkap itu kadang-kadang pukul sama dia, masukin ke kamar itu siksa sampai dia kasih tahu dia sama siapa yang bahasa Indonesia minum di Yaman. Kalau dia minum atau jual narkoba, mereka biasa pukul sampai dia bilang teman saya fulan. Itu di Yaman namanya al-bahthul jinai. Kalau ada korban meninggal, kita lihat ada fulan atau fulana meninggal, kita nggak tahu itu khusus, ada khusus ya kan. Ini kadang-kadang itu orang jahat, benar. Kadang-kadang manfaatnya bagus, tapi yang paling banyak dari situ jahat. Ada yang baik ya, ada yang baik. Dia masuk atau tidak ya, kalau bantu waktu mereka jahat, walau dia baik, pasti jahat. Tapi kalau enggak, ini dia tidak ikut waktu mereka siksa, tidak itu kerjaannya aja, ini masalah lain. Au jabian. Jabian itu yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa itu jabian itu? Kumpul duit. Bukan untuk infak fisabilillah. Itu masuk di seperti bajak, tapi syarahnya dari zaman dulu bukan raja, kadang-kadang seperti RT, RW kita bilang zaman sekarang, suruh ayo pergi ke rumah fulan dan fulan, ambil, bilang sama mereka bayar ini atau harus mereka enggak mau, mereka tidak punya, tapi jadi paksa sama mereka ini, sampai mereka kalau bayar, kalau tidak mungkin masuk penjara. Ini jadi haram, kerjaan yang haram, tidak masuk diampuni dosa juga.
au sahibu kaubatin. Kaubah itu alat musik. Salah satu alat dari alat musik. Ini riwayat lain. Ini riwayat lain. Dari apa ini? Lailatul Nisfi min Sya'ban. Ada hadis di Ibn Majah juga, Rasulullah idza kana lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailata wa sumu naharaha. Ada 8 hadis atau 14 hadis tentang lailatul nisfi min Sya'ban. Dari riwayat hadis itu ringkasnya. Riwayat yang sahih mungkin 1 atau 2. Riwayat yang hasan ada juga. Ada riwayat dhaif sampai ada juga riwayat maudhu. Mungkin ada yang tanya, Syekh, apa artinya sahih? Ada artinya hasan, ada artinya dhaif, apa itu? Atau juga maudhu. Maudhu itu aslinya palsu, sudah. Bohong, orangnya itu bohong. Rasulullah bilang, Rasulullah bersabda ini. Padahal Rasulullah tidak bilang. Atau ulama cari-cari tidak ada yang bilang itu hadis. Ini namanya maudhu. Jadi kalau ada hadis maudhu, ini langsung kita tidak terima. Kalau maudhu. Karena kapan? Terus Syekh, bagaimana kita tahu kalau maudhu itu ahli? Dari belajar ilmu al-jarh wa ta'dil, dari belajar ilmu hadis bisa tahu hadis ini dhaif, sahih, maudhu. Mau lebih afdal dari situ, ini ada berapa buku-buku. Ada buku namanya Al-La'ali Al-Masnu'a fil Ahadits Al-Mawdu'ah. Ada buku namanya Kashful Khafa wal Ilbas fi Al-Ahadits Al-Mushtahira ala Alsinatin Nas. Ada Al-La'ali Al-Hasanah Al-Hasanah fil Ahadits Al-Mushtahira juga. Ada berapa buku sudah kasih hadis yang hukumnya maudhu. Ini tentang masalah maudhu. Sudah selesai. Mereka tahu dari mana? Mereka dari ilmu. Sampai ada yang tanya sama satu orang namanya Yahya bin Ma'in. Orang ahli hadis itu di abad yang kedua atau abad saya tabi'in, dia tabi'in, orang tabi'in. Ada yang bilang sama dia, kamu tahu hadis dhaif dan hadis sahih, bagaimana caranya sampai kamu bisa tahu ini dhaif ini? Bilang sama dia zaman dulu atau zaman sekarang. Kalau kita bawa emas ke toko emas, bilang sama dia, coba ini emasnya benar atau tidak. Waktu dia pegang langsung atau lihat, oh ini palsu, bisa tahu langsung. Sebelum dia cek, sebelum dia itu, sebelum ini bisa bilang sama kamu, ini palsu ya kan? Ya, bagaimana dia bisa tahu? Bisa tahu karena dia setiap hari sampai langsung pegang ini bisa tahu. Oh ini bukan hadis, ini dhaif, ini ini palsu. Hadis juga ahli ilmu hadis langsung dengar hadis ini hadis dhaif, ini hadis sahih sebelum dia tahu sanadnya. Itu yang namanya maudhu. Yang kedua al-dhaif. Al-dhaif kita sudah sering bilang di ilmu hadis juga. Kemarin kita belajar. Al-hadis al-dhaif boleh kita ambil atau kita kerja dari hadis dhaif atau ikut hadis dhaif, ya boleh. Boleh. Kapan? Syaratnya apa? Yang pertama, dia tidak melawangkan sama hadis yang sahih. Hadis sahih bilang gini, boleh, jangan melakukan ini. Hadis dhaif bilang enggak, harus melakukan ini. Ini berarti terus ya kadang-kadang ada hadis seperti itu benturuk atau melawangkan. Itu ulama sudah jelasin di dalam ilmu namanya nasikh mansukh. Apa itu? Kalau ada dua hadis sanadnya sahih dari buku sahihain, sanadnya, matnnya, riwayatnya sahih. Sekarang kita lihat ini hadis kapan? Hadis yang bilang tidak boleh kapan? Bilang ini Rasulullah masih di Makkah. Oke.
Hadis 9 boleh, ini Rasulullah sudah di Al-Madinah. Berarti ini habus yang pertama. Terus hadis ini kapan? Ini Rasulullah bilang seperti itu di Syekh itu atau ahli hadis bilang di Perang Badr. Tapi ini bilang setelah Fath Makkah. Berarti ini nasikh habus hukum kemarin. Tapi kalau hadis dhaif, sudah jangan kita bilang oh ini buntruk. Enggak, karena hadis dhaif itu tidak masuk. Hukum tadi, syarat tadi untuk hadis kalau dua-duanya sahih. Tapi kalau ada hadis dhaif lawannya langsung otomatis kita tidak ikut hadis dhaif. Mudah-mudahan jelas. Insyaallah. Oke. Juga alla yashtadda dhu'fuh. Alla yashtadda dhu'fuh. Artinya lama sanadnya itu ada masalah. Di sanadnya ada beberapa orang yang mereka bilang ini fulan hafalannya tidak bagus. Dari ahli hadis juga. Kita sekarang sudah ikut buku Tirmizi, buku fulan. Tapi yang sudah mereka lihat ini fulan, mereka sudah hafal. Kalau kamu ikut ilmu ini, ilmu hadis, mustalah hadis, bisa tahu siapa yang sahih, hadisnya sahih, siapa yang hadisnya dhaif. Itu nama-nama. Sampai tadi saya bilang ada satu orang waktu mereka mau qisas karena dia dusta atau bohong berapa hadis, mereka tanya, kamu sudah palsu berapa hadis atau kasih hadis palsu berapa? Bilang saya sampai 12.000 hadis. 12.000 hadis palsu atau falsu. 12.000. Mereka tanya, kenapa? Maksud kamu apa? Kenapa sampai 12.000? 12.000 hadis. Bilang ini saya mau biar orang Muslim ragu sama agama Islam. Ya, mereka bunuh orang tersebut karena Rasulullah ulama dalam riwayat hadis orang yang bohong atau dusta bilang ini Nabi bilang padahal Nabi tidak bilang, ini orang harus mati. Harus kita bunuh orang tersebut. Ya, tapi ulama bilang ya maksud kamu seperti itu, tapi alhamdulillah di antara kita ada ulama bisa bersihin agama Islam dari hadis-hadismu. Ya. Oke, berarti harus kita perhatian. Hadis dhaif alla yashtadda dhu'fuh an yu'mal bihi fi fadailil a'mal. Hadis dhaif itu syaratnya yu'mal bihi fi fadilah, tentang fadilah aja. Barang siapa baca berarti kalau baca. Kalau baca dapat pahala. Kalau tidak baca ini masih pasti pahala. Kalau ada fadilah tentang hari tersebut, kalau kamu melakukan sesuatu ya berarti boleh. Ya. Kalau tidak ada, tidak haram kamu baca Quran. Atau seperti tadi bilang ada beberapa ulama pilih di Lailatul Nisfi min Sya'ban, kita orang awam tidak bisa qiyamul lail, tidak bisa itu, ayo baca Yasin. Niat pertama biar panjang umur. Kenapa mereka pilih niat mereka panjang umur? Karena ada riwayat hadis dari riwayat yang masuk di fadilah tentang fadilah Nisfi min Sya'ban yang tadi saya bilang dhaif. Di hari Sya'ban itu rezeki kita bagian rezeki tahun tersebut sudah turun. Kamu baca Yasin, niatmu biar rezeki saya lancar, rezeki halal. Niat yang kedua biar panjang umur. Panjang umur. Karena ada riwayat, di dalam riwayat hadis juga tentang fadilah nisfu min Sya'ban, ada beberapa orang atau di tahun itu di nisfu min Sya'ban turun nama orang yang meninggal tahun ini. Sampai ada riwayat hadis saya sudah pernah baca, ada beberapa orang dia nikah tahun ini. Nikah sama punya anak, padahal namanya sudah turun di antara orang yang mati tahun yang depan dari Sya'ban yang
Dipan. Artinya apa? Kadang-kadang dia nikah di bulan Sya'ban, setelah nisfu Sya'ban atau bulan Ramadan. Terus 9 bulan istrinya alhamdulillah lahir. Kalau dia istrinya langsung hamil, setelah 9 bulan berarti Sya'ban Dipan, baru dia 1 tahun punya anak. Setelah 1 tahun pas punya anak. Ya, dia namanya dia sebelum Sya'ban meninggal. Itu yang jelas hadis tadi. Jadi ulama ambil baca atau bilang kita baca surat Yasin, niat kita biar panjang umur. Wa assalamu minal ma'asi wa ila akhir. Itu ada berapa cara. Semuanya tadi saya bilang hadisnya dhaif. Tapi masuk di amal-amal yang kita isi waktunya di nisfu Sya'ban. Berarti Syekh, kalau saya tidak mau ikut, ya tidak masalah. Saya mau ikut, ini dapat pahala. Kalau contoh aja. Kalau kamu tidak mau tidak ikut fadilah, tapi baca Yasin, dapat pahala atau tidak? Pasti dapat pahala. Kalau saya baca Yasin pagi atau siang atau malam, baca Yasin aja. Terus Syekh, kenapa kamu pilih baca Yasin? Mereka tidak pilih surat Al-Baqarah. Mau baca surat Al-Baqarah silakan. Tapi Rasulullah kasih tahu Yasin 5 quri'at lah. Itu Yasin fadilahnya. Juga ada riwayat Yasin qalbul Quran. Ya, terserah. Sampai banyak ulama, bukan banyak, itu mungkin seluruh ulama sudah yang baca hadis ini banyak 5 quri'at lah. Mereka bilang kalau kamu baca Yasin tentang sesuatu dapat yang kamu atau niat sesuai niatmu. Pasti. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Syekh berarti ada dari sahabat tabi'in yang bangun malam nisfu min Sya'ban, ya ada. Lailatul kanat tabi'un min ahli Syam, Khalid bin Ma'dan. Ada orang tabi'in namanya Khalid bin Ma'dan. Ada Makhul, ada Luqman bin Amr wa ghairi. Kanu yu'azzimuna, yajtahidun fiha. Mereka Masya Allah mengagungkan hari nisfu min Sya'ban, juga mereka ibadah. Sampai manusia ambil banyak orang di Asyam ambil fadilah atau ikut orang ini. Kenapa? Karena mereka ahli ibadah, ahli istiqamah. La ilaha illallah. Wa qad qila inna balahum fi dhalika athar Isra'il. Fa mistalahum bil buldan ikhtalafa an-nasu fa min. La ilaha illallah. Wa ikhtalafa ulama, di antara ulama juga ada khilaf bagaimana syarah hidup atau ihya Lailatul Qadri, Lailatul Nisfi min Sya'ban. Nah, ada yang bilang di masjid, ada yang bilang enggak, cukup kamu sendiri. Di rumahmu, salat, puasa, zikir, itu masuk ihya Lail. Ihya Lailatul Nisfi min Sya'ban. Saya mau baca Al-Quran semuanya dalam 1 hari, masuk Syekh di ihya malam nisfi min Sya'ban, boleh. Saya mau baca 3 juz, boleh. Saya orang awam tidak bisa baca Yasin aja, boleh. Saya orang awam Syekh bisa baca juz amma aja, tidak bisa baca dari atas, ya boleh. Saya enggak bisa baca Al-Quran, saya mau baca istighfar, tasbih, ini aslinya boleh. Aslinya Allah Ta'ala suruh kita. Tapi seharusnya tiap hari kamu seperti itu. Syekh, kenapa kita pilih Lailatul Nisfi min Sya'ban? Karena hadis tadi. Rasulullah yang kasih tahu sama kita. Ini bukan dari kita. Wallahu a'lam. Ini tentang fadilah nisfu min Sya'ban banyak, insyaallah. Mudah-mudahan sudah jelas atau sudah paham yang dapat hari ini.